Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kemudahan dalam urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memilih pemimpin adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Pemimpin memiliki peran besar dalam menentukan arah dan kebijakan yang akan mempengaruhi kesejahteraan dan keadilan umat. Oleh karena itu, Islam sangat peduli dengan masalah kepemimpinan dan memberikan tuntunan yang jelas dan rinci tentang bagaimana seharusnya umat Islam memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat Allah. Dalam video ini kita akan membahas tentang hukum memilih pemimpin dalam Islam, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses memilih, serta bagaimana sikap seorang muslim terhadap pemerintah yang tidak adil. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Sahabat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pandangan Islam, hukum memilih pemimpin adalah wajib jika ada syarat-syarat tertentu yang terpenuhi. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu dalil dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan urusan mereka umat Islam adalah dengan musyawarah di antara mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam harus melakukan musyawarah atau konsultasi dalam mengurus urusan mereka, termasuk urusan kepemimpinan. Musyawarah adalah cara untuk mencari pendapat dan kesepakatan dari para ahli atau wakil-wakil umat tentang siapa yang layak menjadi pemimpin bagi mereka. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukanlah hak mutlak atau warisan dari seseorang atau kelompok tertentu, melainkan hasil dari pilihan umat secara kolektif. Salah satu dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW adalah sabda baginda Rasul yang artinya, jika ada 3 orang bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Sahabat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kelompok kecil pun Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk memiliki seorang pemimpin agar tercipta ketertiban dan kemaslahatan. Apalagi jika kelompok tersebut besar seperti negara atau komunitas, maka tentu lebih diperlukan adanya seorang pemimpin yang dapat mengayomi dan membimbing mereka. Dari kedua dalil di atas dapat disimpulkan bahwa hukum memilih pemimpin dalam Islam adalah wajib jika ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk memiliki seorang pemimpin, baik untuk menjaga agama maupun dunia. Yang kedua, adanya calon-calon yang layak menjadi pemimpin, baik dari segi akhlak maupun kompetensi. Yang ketiga, adanya proses musyawarah atau konsultasi antara para ahli atau wakil-wakil umat untuk menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin bagi mereka. Yang keempat, adanya kesediaan dan ketaatan dari umat untuk mengikuti pemimpin yang telah dipilih sesuai dengan syariat Allah. Jika syarat-syarat tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi, maka hukum memilih pemimpin dalam Islam adalah sunnah atau boleh jika ada manfaatnya, atau mubah jika tidak ada manfaatnya, atau makruh jika ada madaratnya, atau haram
jika bertentangan dengan syariat Allah. Sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memilih pemimpin, umat Islam harus berpegang pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah: 1. Memilih pemimpin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ayat ini menunjukkan bahwa sifat kuat dan amanah adalah dua kriteria utama dalam memilih pekerjaan maupun pemimpin. Yang kedua, memilih pemimpin yang adil dan bijaksana dalam mengurus urusan umat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mencoba Ibrahim dengan beberapa kalimah, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, bagaimana dengan keturunanku? Tuhan berfirman, perjanjianku tidak meliputi orang-orang yang dolim. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi imam atau pemimpin bagi manusia adalah tidak boleh dolim. Dolim berarti tidak ada adil dalam memberikan hak-hak orang lain maupun menuntut kewajiban-kewajiban mereka. Dolim juga berarti melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memilih pemimpin yang memiliki visi, misi, program dan strategi yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam serta kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian dari umatnya sebagai imam atau pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintahnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan misi yang ingin dicapai sesuai dengan ajaran Islam. Seorang pemimpin juga harus memiliki program dan strategi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misinya. Sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi ideal, seorang muslim diharapkan untuk taat dan loyal kepada pemimpinnya selama pemimpin tersebut tidak menyuruhnya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Namun, bagaimana jika pemimpin tersebut tidak adil atau dolim? Bagaimana sikap seorang muslim terhadap pemerintah yang tidak adil? Dalam hal ini, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tergantung pada tingkat kedoliman dan kemampuan umat untuk mengubahnya. Secara garis besar, ada beberapa sikap yang dapat diambil oleh seorang muslim terhadap pemimpin yang tidak adil. Yang pertama, sabar dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin yang lebih baik. Sikap ini dianjurkan jika kedoliman masih dalam batas toleransi atau jika umat tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang makruf, dalam arti bukan maksiat. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, sesungguhnya barang siapa melihat dari penguasa sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah ia bersabar, karena barang siapa meninggalkan jamaah sedikit saja, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Yang kedua, menasehati
atau mengingatkan pemimpin tersebut agar kembali kepada kebenaran dan keadilan secara bijak dan santun. Sikap ini dianjurkan jika umat memiliki akses atau kesempatan untuk berkomunikasi dengan pemimpin tersebut atau perwakilan-perwakilannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya serta mendirikan salat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam harus melakukan musyawarah atau konsultasi dalam mengurus urusan mereka, termasuk urusan kepemimpinan. Musyawarah adalah cara untuk mencari pendapat dan kesepakatan dari para ahli atau wakil-wakil umat tentang siapa yang layak menjadi pemimpin bagi mereka atau bagaimana cara memperbaiki keadaan. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam masalah mencari pemimpin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.